warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Waluyo, nomor hidup mahasiswa 219012495020. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika, angkatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, adik-adik, hari ini kita kembali dipertemukan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, jadi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Mawar pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak lanjut ya. Jadi sekarang Bapak absen. Mawarida, Hadir Pak. Yusriani, Hadir. Hikmah Ramadhani, Hadir Pak. Nurul Asisa, Hadir Pak. Rini Ramayani, Hadir Pak. Adrian, Jung Muhammad Akbar, Latif, Hadir Pak. Asna, Hadir Pak. Ilma Yanti, Hadir Pak. Nia Ramadhani, Hadir Pak. Nur Alisa. Hadir Pak. Ya, hadir semua, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini yang kita akan pelajari itu adalah konfigurasi LAN. Nah, konfigurasi LAN di sini nanti kalian akan membuat kabel. Ya. Nah, sebelum kita memulai, Bapak mau bertanya tentang pelajaran yang sebelumnya yang sudah belajar kan? Apa itu topologi? Coba siapa yang bisa? Oh iya, coba Mas Liani. Topologi. Topologi jaringan adalah konsep yang dipakai untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Ya, topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu adalah konsep yang dipakai. Nah, maksudnya konsep di sini yang dipakai itu bagaimana cara kita untuk membuat atau mengatur jaringan tersebut. Sudah benar? Sekarang untuk topologi jaringan, ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari topologi jaringan atau macam-macam dari topologi jaringan yang masih ingat? Coba, sabar. Ayo, sabar. Oh, masih Yusriani lagi, coba. Apa? Apa? Star, terus? Terus sama ring. Star, jadi topologi itu ada star, bus, sama ring. Nah, sekarang yang bisa menyebutkan kalau untuk jenis-jenis jaringan, ayo siapa yang bisa jenis-jenis jaringan? Angkat tangannya. Oh, duluan. Coba ini duluan tadi. Untuk jenis-jenis jaringan. Jaringan adalah LAN, MAN, WAN. Jadi jenis-jenis jaringan adalah LAN, MAN, dan WAN. Nah, untuk perbedaan dari ketiga ini, LAN, MAN, dan WAN. Oh, Nuralisa, coba Nuralisa. Perbedaannya. Untuk jaringan LAN adalah jaringan komputer yang berada di satu gedung atau satu ruangan. MAN adalah
yang letaknya berdekatan atau dalam satu kota. Sedangkan WAN adalah jaringan yang berada di wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Ya, itu perbedaannya. Nah, pertanyaan terakhir. Kita kan sekarang ada di lab ini yang bisa menyebutkan. Kita kembali ke topologi. Topologi apa yang digunakan di lab ini? Coba. Ya, Mawar? Topologi star, Topologi star, topologi star ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Coba digunakan topologi star. Ayo, topologi star. Ya. Karena apa topologi star? umumnya menggunakan Menggunakan dan switch. Maksudnya seperti ini. Kalau topologi star, jadi komputer di lab yang ada di sini itu komputernya menggunakan topologi star karena dia terhubung di satu pusat yang menggunakan hub atau switch. Nah, seperti masih ingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN. Apa itu konfigurasi LAN? LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya yang sangat kecil atau terbatas. Nah, contohnya seperti di lab ini. Jadi ini adalah jaringan LAN di lab ini karena hanya lab ini saja yang bisa saling terhubung, ya. Itu dia, misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam ruangan saja. Nah, tadi yang jawab pertanyaan ini jaringan LAN apa itu? Nah, itu dia, sudah benar. Nah, lanjut. Pada umumnya jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer yang berada di dalam wilayah kecil atau berdekatan. Jadi kalau di lab ini kan saling berdekatan komputer-komputernya. Jadi kita hanya menggunakan jaringan LAN saja. Nah, misalnya jaringan komputer di dalam ruang laboratorium. Nah, selanjutnya alat dan bahan untuk jaringan LAN. Nah, alat dan bahan. Yang pertama, apa ini? Konektor RJ45. Jadi kalau saya ambilkan ini bendanya, jadi ini dia kecil, bendanya kecil. Nanti kalian akan praktek. Jadi ini kecil sekali ini. Ini adalah konektor RJ45. Apa fungsinya? Fungsinya adalah itu ya, sebagai konektor yang berfungsi untuk menyambungkan kabel UTP. Kabel UTP nantinya di sini. Ini RJ45. Ini kalau itu adalah RJ45 adalah konektor kabel internet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan LAN. Ya memang. Jadi ini kebanyakan digunakan pada topologi jaringan LAN ini. Ya. Kalau topologi bus ada lagi konektornya. Ya. Terus selanjutnya nah, yang di atas, apa yang di atas? Tang crimping. Nah, tang crimping alatnya adalah ini ya. Tang crimping ini. Apa fungsinya tang crimping? Adalah salah satu jenis alat pemotong khusus untuk kabel. Jadi fungsinya tang crimping itu ada banyak ya. Nah, kalau biasanya kalau dikatakan crimping tools, kalau di sini sudah bermacam-macam alat. Yang pertama, pengupas kabel. Ini bisa digunakan untuk mengupas kabel. Walaupun ada pengupasnya juga sendiri seperti ini. Ini ada pengupasnya juga nih. Nah, cuman biasanya orang lupa bawa ataukah tidak punya. Jadi
tang clipping ini bisa digunakan untuk mengupas kabel ya. Terus yang kedua, fungsi tang clipping ini apa? Sebagai alat pemotong. Jadi sebagai alat pemotong kabel ya. Nah, ada. Terus yang ketiga, sebagai menjepit RJ konektor RJ45 ini konektor RJ45 dengan kabel yang sudah disusun karena warnanya ya. Jadi ini tang clipping fungsinya. Nah, oke, kita lanjut. Alat selanjutnya, bahan selanjutnya adalah, nah ini apa ini? Lamp tester. Nah, fungsinya lamp tester apa? Fungsinya lamp tester mengecek kondisi antara sambungan kabel dengan apa? Dengan kabel LAN dengan konektor RJ45. Nah, itu dia. Nah, alatnya ini seperti ini. Jadi ini fungsinya lamp tester. Jadi dia mengecek nanti apakah kabel yang sudah kita buat nanti itu betul atau tidak ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ini hub atau switch. Nah, ini kalau kita mau membuat jaringan LAN pasti harus ada hub atau switch ya, sebagai penghubung ya, sebagai penghubung antara komputer. Nah, itu. Terus selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebutkan, pengupas kabel. Nah, sudah jelas fungsinya pasti untuk mengupas kabel yang akan digunakan. Jadi untuk mengupas kabel yang akan nanti digunakan dan disambungkan ke RJ45. Nah, jadi untuk alat-alatnya itu Pak sudah berikan contohnya dan perlihatkan bendanya ya. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat jika kita ingin membuat konfigurasi jaringan LAN? Nah, yang harus kita buat itu adalah membuat kabel strike. Nah, ini. Sebenarnya dalam jaringan LAN itu ada dua jenis kabel. Yang pertama kabel strike dan yang kedua adalah kabel cross. Nah, apa itu kabel strike? Kabel strike adalah, jadi kabel strike ini kabel di mana ujung satu dengan ujung kabel yang lain itu sama. Maksudnya di sini sama apa? Itu susunan warnanya sama ya. Jadi kabel di TV itu terdiri dari 4 pasang kabel yang masing-masing berbeda warnanya. Nah, kalau kabel strike di mana kabel ujung satu dengan ujung kabel lainnya sama. Jadi nanti ada 2 konektor yang digunakan. Jadi ada 2 konektor yang digunakan, di mana konektor yang satu dan konektor yang satunya itu warnanya sama ya. Sedangkan kalau kabel cross, nah kalau kabel cross ini ujung kabel yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, jadi kalau kabel cross itu ujung satu dengan ujung kabel yang kedua itu berbeda. Nah, untuk saat ini nanti kalian akan praktekkan membuat kabel strike saja dulu ya. Nah, membuat kabel strike. Nah, untuk urutannya kabel strike, jadi misalkan di sini konektor RJ45 ujung satu, ini konektor RJ45 ujung yang kedua.
Dikatakan tadi kabel strike adalah kabel di mana ujung yang satu dengan ujung yang lain itu warnanya sama. Nah, sekarang kita buat urutan warnanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di kabel UTP itu ada 4 pasang kabel dengan warna yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita urut warnanya. Jadi warna yang pertama itu adalah putih, orange. Terus kabel yang kedua putih, orange, ya. Terus yang ketiga putih, hijau. Terus yang keempat apa? Biru. Biru. Terus yang kelima? Biru. Terus yang keenam? Hijau. Yang ketujuh? Coklat. Ya. Dan yang terakhir adalah coklat. Oh iya, ini dia. Jadi ini adalah urutan warna dari susunan kabel strike. Di ujung ya satu. Kita kembali ke definisi. Kabel strike adalah kabel di mana ujung yang satu dengan ujung yang lain warnanya sama. Berarti untuk konektor kedua maka urutan warnanya adalah sama, putih, orange. Terus yang kedua orange. Terus yang ketiga putih, hijau. Yang keempat biru. Yang kelima itu adalah putih biru. Yang keenam adalah hijau, 7 putih, coklat, dan 8 adalah coklat. Nah, inilah nanti yang akan kalian praktekkan, ya. Ya, Bapak akan mempraktekkan bagaimana kita membuat kabel strike. Jadi di sini Bapak punya kabel strike, nanti kalian juga akan saya bagikan satu persatu untuk membuat kabel strike. Langkah yang pertama untuk membuat kabel strike yaitu kita kupas dulu kulit dari kabelnya. Jadi mau menggunakan pengupas ini, bisa. Jadi caranya ditekan ini, ditekan ini, terus kabel dimasukkan seperti ini, tekan, kelihatan? Nah, ini ya, tekannya. Nah, ini terus putar. Terlepas. Jadi ini kulitnya terlepas, ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kabel UTP itu adalah kabel di mana yang terdiri dari 4 pasang warna yang berbeda. Nah, ini ada 4 ini. Ada 4. Jadi warnanya di sini yang saling terlilit itu adalah putih orange dengan orange, putih hijau dengan hijau, putih coklat dengan coklat, dan terakhir putih biru dengan biru. Nah, jadi Bapak sudah tadi memperlihatkan mengupas kabel dengan ini alat pengupas. Nah, sekarang jika tidak ada pengupas kabel, kita bisa menggunakan ini. Apa tadi namanya? Tang crimping. Nah, kita bisa menggunakan tang crimping. Di dalam tang crimping ini ada juga pengupas kabelnya. Kita bisa gunakan. Nah, seperti ini ya, ada di sini. Di sini baru putar kabelnya. Mau kabelnya kayak putar atau tang crimping yang kita putar, terserah. Nah, nanti kalau sudah lepas. Nah, itu kan ini terlepas, ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kulit dari kedua ujung ini, dari kedua ujung kabel ini terlepas, kita bisa pisahkan dulu warna-warnanya. Nah, sekarang setelah terlepas, sekarang kita urutkan warna yang sesuai dengan kabel apa tadi? Setelah tadi. Nah, yang pertama apa? Putih orange. Nah, cari putih orange dulu. Oh, ini putih orange. Terus yang kedua apa? Orange. Terus yang ketiga apa?
orange, terus putih hijau. Ya, putih hijau. Terus selanjutnya apa lagi? Biru. Jadi kita cari ya. Jadi putih orange, putih hijau, biru. Nah, ini biru. Terus putih biru. Setelah putih biru apa lagi? Hijau. Terus Putih coklat. Dan yang terakhir adalah coklat. Nah, ini setelah kita susun seperti ini, nah, kita ratakan ya. Kita ratakan. Kemudian kita lihat kembali susunannya. Jangan sampai dia ada tertukar lagi. Jadi putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Ya, sudah sesuai. Jadi ini konektor yang pertama, ujung yang pertamanya nanti nih ya. Setelah itu kita ambil RJ45. Nah, jangan langsung dimasukkan, kita ukur dulu. Perkirakan berapa? Kita perkirakan berapa panjang kabel yang akan masuk ke dalam konektor ini RJ45 nya. Kita perkirakan. Jangan terlalu pendek juga dan jangan juga terlalu panjang. Kalau terlalu pendek itu nanti akan setengah mati untuk masuk di dalam. Kalau terlalu panjang, kabel kulit dari kabel ini itu akan keluar, tidak juga nanti kelihatan nanti kabel ini. Terus kita potong ya. Kita potong, perkirakan berapa panjangnya dan ratakan ya, ratakan. Kalau sudah rata, masukkan RJ45. Kuncinya untuk RJ45 itu adalah kalian nanti lihat kuningan yang ada di luar. Di sini ya, kuningan yang warna kuning ini itu menghadap ke kalian ya. Jangan membelakangi. Itu menghadap kalian dua-duanya nanti. Nah, setelah itu kalian masukkan. Nah, ini. Untuk pemasangan RJ45 yang bagus, kulitnya itu agak masuk ke dalam. Jadi fungsi kulit sebenarnya ini adalah sebagai pengunci nanti pada saat di crimping ya. Jadi dikatakan sebagai pengunci supaya ini RJ45 tidak lepas lagi. Nah, setelah RJ45 dengan kabel masukkan, kita gunakan crimping ya. Kita gunakan crimping. Kita crimping dia, kita tekan. Nah, kalau sudah dilakukan untuk ujung yang satu, maka lakukan lagi untuk ujung yang keduanya. Samakan lagi dengan urutan warnanya. Nah, sampai di sini paham? Ya, paham. Jadi kalau benar pemasangan, di sini Bapak ada punya kabel kabel LAN yang sudah jadi. Kalau pemasangannya kalian benar, maka di lamp tester ini lampu indikator itu akan menyala semua. Nah, coba kita coba yang sudah jadi ya. Contoh yang sudah jadi. Coba kita lihat. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau pemasangan kabel dengan konektor kita benar, maka lampu indikator dia akan menyala semua. Jadi kita lihat itu lampu indikator ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu yang tidak menyala, coba kita bagi kembali. Siapa tahu kurang ditekan pada saat melakukan crimping, ataukah cara pemotongan kabel yang tidak rata ya. Nah, jadi kalian akan praktekkan nanti ini kabel Israel ya. Jadi di tangan Bapak sudah ada kabel UTP. Nanti kalian akan
mempraktekkan membuat kabel apa tadi? Serai. Jadi coba mau Rida. Coba Bapak periksa satu-satu ya. Oh, Rida. Coba bawa pekerjaan ke sini. Periksa. Coba cari LAN tester yang lain. Yang mana? Coba yang pakai sini, pinjam dulu. Biasa ada memang masalah ya. Nah, tuh sudah benar ya. Ya. Ini sudah benar. Yusri ya nih.
Untuk pembuatan kabel, ada teman kalian yang masih bermasalah, punyanya siapa? Nurul Asisa dengan nanti kalau Nurul Asisa, nah coba konektor satu dengan konektor yang satunya itu dia berbeda warna, jadi terbalik, ya. Jadi mungkin konektor satunya di sini putih oranye, di konektor duanya yaitu warna coklat. Nah, jadi pada saat kita menggunakan lamp tester tidak ada yang menyala, dia terbalik. Jadi urutannya putih orange, putih hijau, biru ini sudah benar di konektor satu. Tapi pada saat di konektor dua terbalik, yang nomor satunya coklat, yang nomor duanya putih coklat, yang nomor tiganya hijau, terus selanjutnya dia terbalik. Nah, terus untuk nanti kalau kasusnya nanti itu pin 1 dengan pin 1 konektor 1 dengan konektor 2 itu ada warna yang terbalik. Nah itu. Nah, kalau yang punyanya ini itu hanya cukup mau dikerimping ulang kurang rapat, ya. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah bisa dan ada yang berhasil, rata-rata berhasil. Nah, sekarang untuk pembuatan kabel strike bagaimana? Sudah bisa kan? Bisa. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Jadi fungsi dari kabel strike ini itu adalah menghubungkan antara komputer dengan apa? Apa tadi? Komputer dengan switch, mikrotik bisa, apalagi hub juga bisa. Jadi intinya kabel strike itu digunakan menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, ya. Ini contoh di ruangan ini, di lab ini, untuk menghubungkan komputer dengan switch yang ada itu menggunakan kabel di hari ini, konfigurasi LAN di mana kita sudah membuat kabel strike ya, sudah selesai. Nah, sebelum berakhir Bapak akan menunjukkan untuk konfigurasi LAN ini, di mana kabel yang digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah kabel strike, ya, kabel ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu warnanya sama. Dan kabel strike ini digunakan untuk perangkat yang berbeda. Contohnya seperti komputer dengan hub atau komputer dengan switch atau komputer dengan mikrotik atau yang lainnya yang jelasnya berbeda. Nah, untuk yang kedua itu adalah kabel cross. Nah, untuk kabel cross ini nanti pertemuan berikutnya akan kita kerjakan, ya, praktekkan bagaimana cara membuat kabel cross. Nah, namun sebelum itu kabel cross itu digunakan untuk komputer dengan komputer. Jadi di sini perangkat yang sama, hub dengan hub dengan switch itu kan masih satu warna itu, atau switch dengan switch itu bisa, ya. Nah, terus apalagi alat-alat yang digunakan untuk konfigurasi LAN ini Bapak sudah jelaskan tadi, itu antara lain bimbing, konektor RJ45, LAN tester, terus pengupas kabel, terus apa lagi? Kalau kita membuat jaringannya, kalau kita mau membuat kabelnya, ya tadi alat-alatnya. Nah, urutan warnanya, kalau kabel strike itu ya tadi putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, tadi dengan konektor yang satu dengan yang satunya itu adalah warnanya sama, ya. Bapak akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, pertemuan kita ke depannya itu adalah pembuatan kabel cross.
sebelum diakhiri, coba Mawan kembali pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Untuk mengakhiri pelajaran, adalah kita sama-sama bersama teman menurut keyakinan dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.